Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk barisan, kemudian di barisan monoton, kalau nggak salah sudah sampai barisan monoton ya. Bentar, saya ini dulu. Kelihatan Google Jamboardnya nggak? Belum, Bu. Di saya belum terlihat. Kok nggak bisa terlihat, Bu? Bentar. Kok nggak bisa share screen saya? Bisa share screen nggak, Bu? Udah saya jadi co-host tuh, Bu. Saya sudah jadi co-host. Cuman kenapa nggak mau ya share screen-nya? Main itu ini rapat ya? Apa itu? Mau lihat ya? Nggak mau nih share screen-nya. Maaf Bu, kalau boleh tahu nggak bisa diklik ya Bu, share screen Iya, ya Bu ya? iya betul. Kalau waktu itu saya lagi ngajar pernah kayak gitu juga, terus saya keluar dulu Bu dari Google Meet terus masuk lagi. Kayak gitu terus Oke. bisa. Oke, coba saya keluar dulu ya. Oke, kayaknya sih udah bisa. Sudah kelihatan? Sudah terlihat belum Google Jamboardnya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, kemarin yang terakhir itu saya membicarakan tentang
barisan, ya. Nah, ini ada barisan. Barisan itu kemarin didefinisikan sebagai fungsi dengan domain bilangan asli, ya. Nah, kemudian ada ini didefinisikan sebagai fungsi gitu ya. Jadi kalau saya punya barisan xn konvergen ke x. X-nya disebut dengan limit barisan. Di mana X-nya anggota R ya. Atau kita tulis limit N menuju tak hingga Xn sama dengan X. Nah, kalau terjadi begini, maka kita punya, kita bisa katakan Xn konvergen ke X. Nah, dari definisi ini otomatis kalau dia menuju ke tak hingga, maka kita katakan barisannya divergen ya. Karena tak hingga itu bukan bilangan real. Gitu. Nah, untuk mengatakan barisan itu konvergen, di sini kita bisa menggunakan definisi epsilon n dari limit ini. Jadi untuk setiap epsilon positif ada K gitu ya, K epsilon anggota N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon berlaku Xn min X kurang dari epsilon. Artinya untuk N yang dekat ini Xn itu jaraknya dengan X itu kurang dari epsilon. Jadi di sekitar Xn itu ada di sekitar X. Jadi ngumpul gitu ya. Sehingga ada yang memberikan nama titik limit itu ya titik kumpul gitu ya. Atau cluster point. Cuman untuk cluster point definisinya lebih umum ya dibanding limit dari barisan. Karena cluster point itu biasanya cluster point dari set, dari himpunan. Nah sekarang kalau kita mengatakan bahwa Xn itu konvergen ke X, itu yang paling penting adalah yang untuk N yang besar kan ya. Jadi misalkan di sini X1, X2, X3, kalau ini konvergen ke X, maka kalau saya batasi di sini, ini juga masih konvergen ke X. Saya batasi di X100, ini juga masih konvergen ke X juga. Nah, ini tadi yang kita namakan dengan ekor barisan. Ya, ini juga ekor barisan. Nah, kekonvergenan dari barisan itu ekuivalen dengan kekonvergenan dari ekor barisan. Ya, ini juga konvergen. Jadi kalau barisannya konvergen, otomatis ekor barisannya konvergen. Kalau ekor barisannya konvergen, maka barisannya juga konvergen. Berbeda dengan pada saat kita membahas tentang subbarisan. Nah, kalau subbarisan, di sini ada Xn, ya, barisan Xn. Ini katakanlah ini saya X1, X2, X3, gitu ya. Nah, di sini yang disebut dengan barisan subbarisan, ini disebut jika NK-nya itu membentuk barisan naik pada
N. Ya. Misalkan NK-nya saya pilih 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini kan barisan yang monoton naik pada N. Ya. Ini akan membentuk indeks. Jadi indeksnya itu yang membentuk barisan juga. Membentuk barisan pada N yang naik. Ya. Jadi kalau XNK berarti X2, X4, X6, X8, X10 dan seterusnya. Nah, ini subbarisan. Nah, kalau barisannya konvergen, otomatis subbarisannya juga konvergen. Tapi kalau subbarisannya konvergen, tidak mengakibatkan barisannya konvergen. Ya. Jadi kalau XN konvergen, mengakibatkan XN AK-nya konvergen. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Ini tidak berlaku. Ya. XN-K-nya konvergen, tidak mengakibatkan XN-nya konvergen. Nah, kemarin saya sudah memberi contoh, katakanlah barisannya -1, 0. Nah, ini kalau saya ngambil subbarisannya yang ini, yang ganjil-ganjil, nah ini konvergen ke 1, min 1. Ya. Yang kalau saya ambil yang ini, nah ini membentuk subbarisan juga nih. Ya. Nah, ini konvergen ke 0. Yang ini konvergen ke min 1. Walaupun ini subbarisannya konvergen, tetapi barisannya tidak konvergen. Ya, ini jadi tidak ekivalen antara kekonvergenan barisan dengan kekonvergenan dari subbarisan. Nah, tetapi kalau kita punya barisan sembarang ini yang ini barisan, maka kita bisa terdapat subbarisan yang monoton. Nah, kita kemarin sampai sini, ya. Nah, untuk pembuktian ini kita menggunakan puncak kemarin atau peak, ya. Jadi di situ kalau ada peak artinya apa? Kalau tidak ada peak artinya apa? Nah, kita kembali lagi ke coba. Nggak apa-apa, sini aja. Bentar, sebentar ya, bentar. Wah. Sorry, saya kayaknya harus keluar lagi nih, nggak bisa share screen lagi ya. Bentar, saya sudah share screen ya. Mana Google Jamboardnya ya? Kebanyakan yang dibuka maksudnya. Oke, bentar Mas.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan di teorema ini ya. Teorema Bolzano, Weierstrass. Bukan Bolzano. Sebelum masuk Bolzano. Kemarin yang 347 sudah belum ya? Yang eksistensi subbarisan yang monoton itu. Kayaknya baru sampai sini ya kemarin ya. Betul nggak? Belum sampai di sana kemarin. Iya, oke. Sekarang coba kalian pelajari yang 347 sama teorema Bolzano. Ya. Setelah itu baru nanti saya akan minta salah satu dari Anda untuk mempresentasikan pembuktian dari teorema 347 dan teorema 348. Silakan, saya beri waktu 20 menit kan saya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di ini ya, ditanyakan di sini ya.
Silakan siapa yang mau menjelaskan tentang eksistensi subbarisan yang monoton? Bu Risa, silakan Bu Risa. Halo, Bu Risa. Bu Rina mungkin ya Bu ya. Siapa yang mau maju? Itu ada Bu Risa Yuniarti. Bu Risa Yuniarti, ada nggak? Tapi di sini ada nih, Bu Risa. Atau Bapak Ibu yang lain? Bu Nur mau coba, Bu Nur, silakan Bu Nur. Bu Nur Puji. Ya, mohon izin Bu, saya seminggu ini dirawat di rumah sakit, jadi saya Oh, belum ya, belum ya. ya mohon maaf belum bisa Bu. Ya, oke. Semoga cepat sembuh ya, Saya Bu. amin, makasih, saya izin ngikutin ini ya Bu, tapi off cam. Ya, Ya. oke. Ya, silakan yang lain. Yang ini tuh videonya Win, yang ini tuh. Nah, ini saya ganti jadi fotokan gitu. Iya. Pertanyaannya dibikin berapa?
Halo? Halo? Nggak ada yang mau menjelaskan? Oh. Atau belum jelas ini, belum pada paham teorema 347? Halo? Terdengar suara saya enggak? Terdengar Ibu. Oke. Terdengar Ibu. Yang teorema 347? Ibu saya Silakan Bu Lita. Oh, Lita. Bu Lita mungkin? Bu Lita Lupita? Siap Ibu, mohon izin menjawab untuk teorema 347. Di sana jika X sama dengan XN merupakan barisan bilangan real, maka terdapat subbarisan yang dari X-nya yang monoton. Nah, buktinya untuk membuktikan teorema tersebut, kita katakan suatu suku ke M itu yaitu XM sebagai puncak atau peak dari jika XM-nya lebih besar sama dari XN. Untuk semua N sedemikian sehingga N-nya lebih besar sama dari M, jika suku XM ini tidak akan lebih kecil dari bisa dilihat bahwa jika barisan X sama dengan XN turun, maka semua sukunya menjadi puncak atau peak, dan jika barisannya naik, maka tidak ada suku puncak di dalamnya. Oke, terus? Untuk Terus? yang 348 mohon izin masih kurang jelas Ibu. 347-nya masih ada ini, masih ada, itu kan kalau dia decreasing. Kalau decreasing berarti setiap sukunya merupakan puncak. Sedangkan kalau dia barisannya increasing, setiap tidak ada puncak gitu ya. Tapi kan barisan itu tidak selalu naik, tidak selalu turun. Bisa naik, bisa turun gitu ya. Iya Ibu. Untuk yang tidak naik dan tidak turun, nah itu di kasus 1 di situ. Ya. Kasus siap Kasus Ibu. 1, X-nya memiliki tak hingga many peaks. Ya. Jadi kalau tak hingga berarti XM1, XM2. Nah, ini ada tak berhingga peaks. Berarti kita tabulasi peaks-nya tadi. Nah, peaks ini akan membentuk barisan turun. Gitu ya. Sehingga nah untuk karena XMK-nya barisan turun, dia merupakan subbarisan, maka ini calon subbarisan yang monoton tadi. Kasus yang kedua, kalau hanya punya berhingga peaks, gitu ya, bisa jadi nggak ada gitu ya. Nah, kemudian katakanlah XM1, XM2 sampai XMK itu peaks, ya. Kemudian kita pakai S1 itu sebagai MR+1, itu adalah suku pertama yang bukan merupakan peak. Ya. Sehingga untuk setiap suku yang lebih besar dari S1, maka dia bukan merupakan peak. Jadi S1, S2, S3, dan seterusnya itu bukan merupakan peak. Sehingga kalau dia bukan merupakan peak, ya, maka dia merupakan barisan yang increasing. Jadi kita mengambilnya bukan ini ya, sebenarnya itu ekor barisan ya. Ekor barisan juga kita bisa nyatakan sebagai subbarisan. Ekor barisan. Ya. Ya mungkin itu ya. Jadi yang dikatakan Bu Lita tadi baru sampai pada yang semua sukunya merupakan peak atau tidak ada peak. Padahal kan bisa jadi ada sebagian yang peak,
Nah, sebagian itu bisa jadi sebagian itu bentuknya jumlahnya tak hingga, ada yang berhingga gitu. Nah, sekarang di teorema Bolzano-Weierstrass mengatakan apa di situ? Setiap barisan yang terbatas, maka dia punya subbarisan yang konvergen. Ya. Nah, kita punya di teorema 347 tadi, setiap barisan itu punya subbarisan yang konvergen. Nah, kalau barisannya terbatas, maka subbarisannya juga terbatas. Sehingga tadi yang subbarisan yang monoton tadi ditambahkan dengan terbatas, maka dia subbarisannya menjadi subbarisan yang konvergen. Itu ya. Jadi mungkin saya di sini. Oke, jadi di sini tadi kalau kita punya XN ada subbarisan yang monoton. Jadi kalau saya di Bolzano, Weierstrass, XN itu barisan monoton, terbatas, maka ada subbarisan yang monoton. Dan karena ini terbatas, kalau di sini tadi kan barisannya nggak ada apa-apanya nih, barisannya biasa, maka ada subbarisan yang monoton. Kalau di sini barisannya terbatas, maka subbarisan tadi yang monoton ditambahkan dengan terbatas. Nah, kita punya subbarisan yang monoton dan terbatas, ini ekuivalen dengan subbarisan yang konvergen. Itu ya. Nah, yang definisi yang pertama itu menggunakan teorema 34, bukan definisi. Bukti yang pertama itu menggunakan 347. Ya. Coba sekarang Anda perhatikan bukti di teorema 348 bagian kedua. Nah, di bagian kedua itu di buktinya itu sebenarnya ada algoritmanya ya. Algoritma bagaimana kita memilih atau mengkonstruksi subbarisan yang monoton dan terbatas tadi. Ya. Coba sekarang perhatikan di bukti yang kedua. Ya. Kalau barisannya itu terbatas, maka ini barisannya berada pada interval AB. Gitu ya. Nah, di interval AB ini kita bagi menjadi dua subbarisan, subinterval, gitu ya. Nah, subinterval sini katakanlah saya punya I1, ini I2, ya. Ini saya kasih, I aksen 1, I double aksen 1. Nah, kita pilih nih. Dari sini kita pilih mana dari subinterval ini yang mengandung tak hingga anggota yang ada di XN. Ini ada di XN gitu ya. Nah, kalau dua-duanya tak hingga ya pilih salah satu. Misalkan ini yang memuat tak berhingga anggota XN. Berarti ini menjadi, nah ini kita pilih. Ya. Kalau sudah dibagi lagi, ini menjadi dua lagi. Pilih tak hingga, nah, yang tak hingga tadi. Ya. Dan seterusnya.
Ya, dari sini kita membentuk subbarisannya dibentuk dari sini. Ya, ini I 2 aksen, ini I 2 double aksen dan seterusnya. Silakan dicoba lihat kembali bukti yang kedua ya. Bukti yang kedua. Nanti silakan dilihat dipelajari lagi di rumah untuk bukti yang kedua. Sekarang kita lihat 349. Di 349 itu bicara apa sih? Di teorema 349 bicara apa di situ? Coba Bu Mariana. 349 bicara apa Bu Mariana? Teorema 349, misalkan X barisan terbatas dan X elemen. Kurang keras Bu Mariana. Bisa lebih dikeraskan Bu Mariana suaranya? Teorema 349, misalkan X barisan terbatas dan X elemen real mempunyai sifat bahwa setiap subbarisan konvergen dari X, limitnya adalah X, maka barisan X konvergen ke X. Oke. Jadi XN itu barisan yang terbatas. Dan misalkan X anggota bilangan real yang memiliki sifat bahwa setiap subbarisan dari X konvergen ke X kecil, ya. Maka barisannya konvergen ke X. Ya. Nah, tadi sebenarnya saya sudah katakan bahwa kalau barisan subbarisan konvergen itu tidak mengakibatkan barisannya konvergen. Tetapi kalau di sini ditambahkan untuk setiap, nah untuk setiap subbarisannya konvergen mengakibatkan barisannya konvergen, ya. Jadi harus ada ditambahkan setiap di situ. Saya balik lagi ke sini ke Google Jamboard yang tadi. Nah, ini tadi saya mengatakan bahwa kalau ada subbarisan konvergen tidak mengakibatkan barisannya konvergen. Tetapi kalau di sini ditambahkan dengan untuk setiap subbarisan dari XN konvergen ke X, nah ke bilangan yang sama lah ya, ini akan mengakibatkan XN-nya konvergen ke X, gitu ya. Nah, di sini harus konvergennya ke yang sama. Yang contoh yang di sini, ini subbarisannya konvergen, tetapi konvergennya ke bilangan yang berbeda nih. Ya, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa XN-nya konvergen. Gitu ya. Jadi kata-kata ini konvergen ke bilangan yang sama, ini kuncinya di sini. Ya, kalau subbarisannya konvergen tetapi tidak konvergen ke bilangan yang sama, ya kita nggak bisa mengatakan XN-nya konvergen ke X, gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kalau misalkan ini kita bisa menarik kesimpulan. Jadi kalau ada subbarisan XNK konvergen ke X1, XMK konvergen ke X2 dan X1 tidak sama dengan X2. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwa XN-nya tidak konvergen. Ya. Tidak konvergen. Jadi kalau ada subbarisan, dua subbarisan saja konvergen tetapi ke bilangan yang berbeda, maka otomatis barisannya tidak konvergen.
Nah, untuk minggu depan coba Bapak Ibu pelajari limit superior dan limit inferior ya. Di sini limit superior itu adalah limit dari supermum. Ya. Limit inferior itu limit dari infimum. Nah, beserta sifat-sifatnya nanti Bapak Ibu coba pelajari. Ini aja nggak usah banyak-banyak ya. Limit superior, limit inferior, dari mulai definisi teorema 3411 sampai teorema 3412 gitu. Nah, untuk minggu depan kita lanjut dengan Bapak Ibu coba untuk presentasi dari definisi dan teorema yang ada di sini. Jadi di definisi yang jelas kalau Bapak Ibu presentasi di definisi, berikan contoh, berikan yang tidak termasuk di dalam contoh itu, ya. Nah kemudian untuk teorema mungkin Bapak Ibu bisa coba kalau yang limit superior, limit inferior itu bisa coba dimulai nomor 16, nomor 17 ya. 17, 18, 19 dicoba dulu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Iya. Kita. Sama-sama. Terima kasih, Bu.